pertanyaan saya tadi belum dijawab juga. Oh ya. Produknya apa nih? Ya, jadi pada intinya ini adalah suplemen untuk hewan peliharaan. Fungsi utamanya ada dua. Dia itu bisa meningkatkan sistem imun dan memperbaiki metabolisme. Pada intinya itu. Jadi hewan peliharaan lebih tahan terhadap penyakit, sekaligus juga metabolisme dalam tubuhnya diperbaiki. Kayak gitu. Bahan-bahan di dalamnya sih layaknya rempah-rempah yang sering ditemukan di dapur ya sebenarnya. Jadi ada temulawak, ada jahe, ada kunyit, ada lengkuas, sari buah, kemudian ada proteinnya juga di dalam sini. Sari buahnya itu buat vitaminnya, kalau rempah-rempahnya itu buat yang anti kanker, anti fungal, anti bakteri gitu-gitu. Dan ini prosesnya difermentasi kayak gitu. Jadi penggunaannya gampang sih, tinggal biasanya sih yang sudah merasakan, sudah pakai, ditetesin langsung. Jadi dibuka mulutnya ditetesin. Udah imunisasi gitu. Benar. Kalau enggak dicampur ke makanan. Nah iya, dicampur ke makanan. Tahu resep-resepnya ini? Iya, dari siapa mana? atau dari mana? Iya. Soalnya kan backgroundnya sendiri Akuntansi. Iya. Mana bisa bikin gini ya. Gitu. Iya. Jadi untuk bahan bakunya sendiri ini merupakan hasil riset dari Prof. Wiku Ade Sasmito. Prof. Wiku Ade Sasmito adalah guru besar di FKM UI. Dan sebenarnya background beliau, S1 beliau adalah alumni dari FKH IPB UGM. Kayak gitu. Kemudian S2 FKH UGM sih. Sorry, FKH IPB. Iya. Saya nyebut UGM karena risetnya juga bekerja sama laboratoriumnya dengan UGM. Laboratoriumnya. Dan beliau melanjutkan S2 S3-nya di Colorado dan sekarang jadi guru besar di FKM UI. Jadi dari beliau ya. Dari beliau merisetkan bahan utamanya, kemudian bisa dibilang kayak wah ini sayang banget kalau tidak dikomersialisasikan. Cuman beliau masih tidak punya bayangan mungkin ya mau gimananya bertemulah dengan kita. Yang akhirnya kita mencoba untuk dari yang sekedar cairan yang mungkin orang nggak ngerti itu apa fungsinya, kita urus dari mulai urusan pabrik, kemasan, desain ini dari tim kami semua sampai ke pemasarannya kayak gitu. Simple sih, keren. Oke, thank you Fahmi. Gantian Eca gimana? Oke. Kalau aku sendiri, jadi Help Me itu adalah usaha jasa bersih-bersih ya. Help Me ya namanya. Help Me ya. Tolong. Jadi sebenarnya simple sih kenapa kita kasih nama Help Me itu karena berawal dari pengalaman saya sendiri, kebetulan saya itu pencetus ide pertamanya. Jadi saya tuh pernah pas zaman lagi UAS, itu kan kayak nggak punya waktu gitu. Terus udah harus belajar, tapi kamar tuh berantakan nggak enak buat belajar gitu. Pas saya lagi nyapu-nyapu, saya ngomong sama diri saya sendiri kayak, ini kalau ada orang mau beresin kamar saya bayar 30.000, saya bayar deh gitu. Terus pas saya di kelas entrepreneurship itu saya kepikiran, itu apa ya, paling enak itu bikin bisnis dari permasalahan, dan itu adalah sebuah permasalahan. Jadi ya udah, dan saya ngebayangin Help Me itu kayak mahasiswa yang teriak-teriak kayak help me gitu ya, tolong saya gitu. Jadi emang kita ambil sisi itu dari customer gitu. Jadi awalnya Help Me ini lebih fokus ngeberesin kayak kosan, apartemen, tapi makin kesini kita udah mulai ke ruangan-ruangan lainnya, contohnya bisa kayak perpustakaan, terus beresin ruangan organisasi, ruangan radio, mungkin Mi TV kalau mau dibersihin juga bisa. studionya ya. Tapi kita rajin-rajin sih orang. Nanti kalau kita minta tolong deh. Terus kedepannya juga kita kan sekarang masih daerah Depok, tapi kita kedepannya mau buka cabang juga. Yang pertama kayaknya mau di Jakarta, dan kita fokus ke beberapa apartemen dulu. Jadi kayak 1 apartemen, 2 apartemen, 3 gitu kita yang pegang semua gitu. Dan kita juga udah mulai masuk ke business to business sih. Jadi langsung ke bukan ke customer-nya lagi, tapi kalau yang pakai customer itu kita pemesanannya juga online. Kita via website di www.helpme.id. Itu bisa dicek ya. Dan di PMW ini juga kita senangnya adalah tadinya saya mikirin tuh cuman ya udah bisnis kayak gitu, saya simple aja, tapi kita diberi arahan fokus kayak kamu tahu nggak sih entrepreneurship tuh ada banyak jenisnya, ada sociopreneur, ada technopreneur kayak gitu-gitu. Nah, dan saya diarahin untuk menuju ke sociopreneur. Kenapa? Karena saat saya mencari cleaner, itu saya ngelihat usaha saya itu bisa membantu beberapa orang
mungkin nggak signifikan tapi cukup membantu lah. Contohnya itu cleaner pertama saya, Iya. itu umurnya 22 tahun. Dia asalnya dari Kupang, dari Kupang. Terus dia itu sebenarnya awalnya nggak kepikiran pengen kuliah lagi gitu. Pas kerja sama saya, mungkin karena kita masuk ke kosan mahasiswa, ngelihat buku, ngelihat laptop, cerita-cerita, dia tuh jadi pengen lagi kuliah gitu. Terus akhirnya ya udah saya ownernya membantu cleaner ini supaya dia bisa mengalokasikan pemasukannya untuk kuliah lagi. Dan sekarang dia udah kuliah sih. Jadi dia udah nggak bekerja di kita lagi karena kuliahnya di Jakarta. Dia ambil jurusan keguruan. Dan melihat cleaner itu namanya Kak Beatrice. Melihat Kak Beatrice, kita jadi termotivasi kayak emang usaha tuh nggak cuma mikirin profit, tapi juga mikirin dampak. Jadi kita lebih fokus ke mencari cleaner dari ibu rumah tangga sama anak, bukan anak sih, kayak orang putus sekolah gitu. Kalau ibu rumah tangga juga di Depok ini saya keliling-keliling nyari cleaner. Dan itu banyak banget ibu-ibu yang udah punya anak misalnya SD gitu. Pengen kerja tapi nggak punya modal, nggak punya skill, udah terlalu lama tidak bekerja, orang nggak percaya. Gitu kan. Jadi saya mencoba mengajak orang-orang atau ibu-ibu rumah tangga di Depok ini untuk bekerja dengan kami karena kita sendiri pun memberikan training dan kita sama sekali nggak ngelihat dia lulusan SD, SMP, SMA, yang penting jujur dan mau bekerja keras. Kayak gitu sih. Sesama mahasiswa pengen buka franchise gitu, tapi belum tahu kenapa kayak masih pasang surut gitu.